Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Goda-goda politik dan kemana arah koalisi yang saat ini masih begitu cair. Dan bahkan tadi kata Mas Burhanuddin tadi bahwa bisa jadi masih akan berubah. Saya masih bersama dengan Sekjen PDIP, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini kan ada dua nama ketua umum dari di luar koalisi, ada Mas AHY, ada juga Caimin yang masuk dalam nama 5 besar bacawa pres. Kira-kira insentif politik apa nih yang bisa menarik mereka agar bisa bergabung dalam koalisi PDI Perjuangan? Ya, ketua umum baik itu Gus Muhaymin Iskandar maupun Mas AHY kan juga sudah mendapatkan mandat di dalam menetapkan siapa yang menjadi representasi dari kedua partai tersebut, baik untuk sebagai calon wakil presiden maupun ketika peta dinamika politiknya menjadi berubah cepat dan harus diambil suatu keputusan. Maka mengapa Mbak Puan dengan melihat juga hasil-hasil survei, konsolidasi partai, daya terima yang ada, serta basis pemilih yang sebagian besar anak muda, kemudian menyebut Mas AHY dan juga Gus Muhaymin Iskandar. Ini merupakan suatu bagian yang merupakan tindakan strategis di dalam mencoba untuk melakukan komunikasi secara intens, melakukan langkah-langkah terobosan yang pihak lain itu sebelumnya tidak pernah memikirkan bahwa antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat bisa melakukan suatu dialog, suatu pertemuan yang intens. Mengingat kita berharap bangsa ini baru saja mengatasi pandemi, kita punya momentum yang sangat baik untuk melakukan loncatan kemajuan setelah gerbang kemajuan itu dibuka oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian memang diperlukan suatu konstelasi politik yang menggabungkan dari berbagai elemen-elemen kekuatan, termasuk ya siapa partai-partai mana yang akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Dengan menyebutkan adanya Mas AHY, kemudian juga Gus Muhaymin, maka ruang kerjasama itu semakin terbuka luas, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pengerucutan itu belum selesai. Karena pendaftaran kan juga masih dilakukan pada bulan Oktober, sehingga kami memperkirakan bulan Agustus September ini adalah penggodokan, dan pada akhir September itu segala sesuatunya sudah semakin matang dan terkonsolidasi. Apakah PDIP akan bekerja sama dengan PKB bersama dengan Demokrat, itu nanti proses dialog politik yang akan menentukan. Masih akan jalan beberapa bulan lagi. Bang Andre, ini kan suara PKB bisa dikatakan signifikan untuk di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini kira-kira banyak analis yang juga mengira atau menduga ketika nama Caimin tidak disandingkan sebagai bacawa presnya Partai Gerindra ini akan keluar dari koalisi. Anda, Gerindra masih mau cari bacawa pres lain? Dan tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat calon wakil presiden Pak Prabowo adalah Gus Muhaymin. Dalam piagam kerjasama tadi juga saya sudah tegaskan bahwa capres dan cawapres diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaymin. Berarti intinya apa? Intinya tidak mungkin Gerindra meninggalkan PKB karena kami koalisi yang sangat solid, komunikasi antar pimpinan partai sangat baik. Komunikasi langsung Pak Prabowo dengan Gus Muhaymin juga sangat baik, dan kita punya komitmen yang jelas. Jadi sehingga saya ingin tegaskan sekali lagi, kami akan bersama-sama, Gerindra tidak akan meninggalkan PKB. Kita berdua ini akan sama-sama datang ke KPU mengantarkan calon presiden kami Pak Prabowo, dan tentu harapannya Gerindra dan PKB akan ada partai-partai lain yang akan bergabung dalam koalisi kami. Tunggu tanggal mainnya. Insya Allah kalau dihitung-hitung akan ada 5 partai yang akan bergabung lagi di koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Mohon doanya. Mohon doanya. Tapi kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Saiful Huda bahwa yang diinginkan PKB adalah Caimin sebagai bacawa presnya. Hanya itu. Ya, kita memahami itu, dan berulang kali Sekjen kami Pak Muzani ditanyakan, bahkan setelah bertemu dengan teman-teman Bulan Bintang, ada doorstop, saya ada di belakang Pak Muzani. Pak Muzani menyampaikan hanya satu nama yang diusulkan oleh PKB sebagai calon kandidat cawapres Pak Prabowo, namanya Gus Muhaymin. Nah, itu
biarkanlah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berdua berdiskusi memutuskan pasangan yang akan kita usung bersama. Oke, baik Mas Burhan, kayaknya sudah ada yang ingin disampaikan nih. Apa kira-kira? Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya begini, saya tadi malam itu diskusi sama Gus Jazilul Fawait. Jadi istilah Gus Jazilul Fawait, piagam kerjasama antara Gerindra dan PKB, itu usianya sudah 11 bulan. Kalau ibarat ibu mengandung, kalau belum lahir juga selama 11 bulan, kata udah lewat itu harus dicaisar katanya. Anaknya harus dicaisar. Nah, pertanyaannya apa yang membuat kegusaran di kubu PKB? Menurut saya ya simple, karena belum ada kepastian siapa cawapres dari Pak Prabowo, terutama PKB yang dari awal sudah menaikkan piagam kerjasama. Nah, kalau misalnya ada tambahan 5 partai koalisi baru, makin pusing nih PKB gitu ya. Nah, tapi poin saya begini, saya ingin melihat dari sisi yang lain, dari sisi Mbak Puan ya, dan Mas Hasto. Menurut saya, kalau kita lihat strategi PD Perjuangan, terutama dalam beberapa bulan pasca Rakernas PD Perjuangan, itu ada perubahan yang menarik gitu ya. Jadi Mbak Puan, Mas Hasto jauh lebih inklusif, mendekati partai-partai lain. Dan bukan hanya PKB yang notabene sohib lama, Demokrat pun didekati. Nah, pertanyaannya seberapa mungkin Muhaimin Iskandar atau AHY menjadi pendamping Mas Ganjar. Nah, kalau dari sisi kalkulasi politik, agak sulit keduanya dipilih sebagai pendamping Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar itu sudah kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Gus Muhaimin basisnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mas AHY tidak punya basis. Yang dibutuhkan Mas Ganjar itu yang punya kekuatan elektoral di Sumatera, di Jawa Barat, dan Banten. Artinya apakah bisa dikatakan Erick Thohir ini juga bisa menjadi game changer? Sebelum ke situ ya, saya ingin mengatakan strategi tadi itu kenapa menyebut nama-nama seperti Muhaimin Iskandar atau AHY, atau nama-nama yang punya hubungan partean, misalnya Erick yang diusulkan PAN atau Sandiaga Uno. Menurut saya ini bagian dari investasi putaran kedua yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi mungkin saja Muhaimin Iskandar atau AHY tidak menjadi pendamping Mas Ganjar, tetapi karena pendekatan yang lebih inklusif yang dilakukan oleh Mbak Puan, Mas Hasto, dan PD Perjuangan, itu akan membuat meleleh basis konstituen PKB dan Demokrat. Dan ketika masuk putaran kedua, kalaupun toh ketua umum ini tidak menjadi wakilnya Mas Ganjar, itu basis konstituennya melirik Mas Ganjar untuk dipilih. Jadi strategi investasi putaran kedua ini udah harus dipikirkan, karena antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo tidak ada yang bisa memenangkan dalam satu putaran. Gitu. Pak Hasto, betul analoginya seperti itu untuk PDI Perjuangan sendiri investasi di putaran kedua? Ya, secara logika politik apa yang disampaikan oleh Mas Burhan menunjukkan ya kapasitas beliau sebagai pengamat politik yang setiap hari bersentuhan dengan data-data yang menggambarkan persepsi dari masyarakat. Tetapi bagi PD Perjuangan sendiri tentu melihat, mencermati dinamika politik yang ada ke depan. Karena bagaimanapun juga dua nama yang mencuat itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Dan kemudian kita lihat ada tren menurun dari Pak Anies Baswedan. Ketika tren ini menurun ini terus terjadi, maka konsolidasi untuk hanya ada dua calon presiden itu akan semakin besar. Apalagi kalau kita lihat di Jawa Barat misalnya, Pak Ganjar Pranowo sudah melampaui Pak Anies. Kemudian juga di Sumatera Barat, bagaimana hegemoni dari Pak Prabowo juga masih cukup kuat di Sumatera Barat. Sehingga bisa terjadi kondisi ini dengan analisis dari Mas Burhan tadi, kemungkinan akan terjadi dua putaran, ini akan menyadarkan publik. Kalau begitu kita konsolidasikan saja terhadap pemilu untuk meminimalkan risiko-risiko politik, tapi juga berjalan secara demokratis. Kemudian rakyat merubah persepsi terhadap tokoh-tokoh yang akan dimunculkan, sehingga ke depan ini hanya akan ada dua tokoh, misalnya seperti itu. Nah, sekiranya ada dua putaran, proses dialog memang tidak hanya dilakukan ketika dua putaran berlangsung. Baik, kami sudah
tangkap Pak Hasto, semuanya masih cair dan pastinya komunikasi politik juga masih berjalan. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa, apalagi tadi Partai Gerindra juga menyebut akan ada 5 partai lain yang akan bergabung di koalisi. Mohon maaf sekali karena durasi juga yang harus mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Kompas Petang, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristianto, juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Bang Andre Rosiade. Terima kasih, selamat sore.